Berdoa selesai. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang apa? Masih ada yang ingat? Kemarin tentang karakteristik makhluk hidup, Bu. Nah, karakteristik makhluk hidup. Sekarang ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Oh ya, sebelum itu Ibu ingin kasih tahu tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran kita ini yang pertama itu kalian dapat mengidentifikasi keanekaragaman hayati sesuai tingkatannya, kemudian menelaah keanekaragaman hayati Indonesia dan peranannya bagi kehidupan. Kemudian kalian harus dapat memberikan solusi yang dapat melestarikan keanekaragaman hayati. Sebelum itu, ini ada foto. Menurut kalian ini keanekaragaman ini apa? Keanekaragaman. Ya, keanekaragaman sesuai dengan bab kita. Yang mana ini dari foto dapat kita lihat ada hewan-hewan apa saja ini? Harimau, badak, banteng, burung, orangutan itu, Bu. Orangutan, ada apa lagi? Rafflesia. Nah, ini nih adalah keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan hewan maupun tumbuhan yang khusus ada di Indonesia, yaitu endemik Indonesia. Kemudian kita langsung ketahui apa pengertiannya dulu kan. Keanekaragaman hayati ini berarti keanekaragaman yang ada pada makhluk hidup. Keberagaman dapat ditemukan pada tingkatan gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman pada makhluk hidup ini terjadi akibat adanya faktor genetik atau keturunan dan perbedaan faktor lingkungan. Kemudian tingkatan keanekaragaman hayati yang pertama itu tingkatan gen, yang mana keanekaragaman yang dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis atau spesies, misalnya itu kelapa gading, kelapa hijau, maupun kelapa kopior. Nah, ini itu ada memberikan memetik salah satu jenis keanekaragaman tingkat gen. Di mana ini kalian tahu nih daun apa? Jambu. Apa perbedaan dari kedua jambu ini? Bentuknya. Ya, ini Jambu air. ya, ini merupakan salah satu contoh dari keanekaragaman gen. Kemudian ada tingkatan jenis. Nah, keanekaragaman tingkatan jenis ini merupakan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus. Nah, yang sama atau famili yang sama. Pada berbagai spesies tertentu terdapat perbedaan sifat. Contohnya ini dari famili Felidae atau kucing-kucingan, yang mana ini ada kucing, harimau, singa. Nah, genus ini adalah tingkatan dari taksonomi. Jadi kalian jika ingin mengetahui tingkatan jenis itu, kalian harus mengetahui tingkatan taksonomi juga. Kemudian ada tingkatan ekosistem. Nah, tingkatan ekosistem ini terjadi di antara ekosistem. Keanekaragaman ekosistem terbentuk dari keanekaragaman gen dan jenis. Misalnya ekosistem hutan, gurun, sawah, tundra, dan laut. Misalnya kayak hutan ini kan kita punya hutan tropis. Nah, itu tuh tingkatan ekosistem yang ada di tempat kita. Kayak hutan hujan itu kan, hutan-hutan misalnya di arboretum itu tingkatan ekosistem. Kemudian manfaat dari keanekaragaman hayati ini bagi manusia itu sangat penting. Nah, manfaat dari keanekaragaman hayati ini beragam bagi makhluk hidup. Nah, bagi manusia sendiri itu merupakan sumber pangan, sandang, papan, obat-obatan, bahan kecantikan, dan ekonomi. Selain itu, juga sebagai sumber ilmu pengetahuan dan prasmanufa dalam mengembangkan varietas unggul dari sebuah spesies. Dapat kita ketahui
Ibu beri waktu kalian 30 menit untuk mengisi kuis yang telah disediakan. Baik, Bu. Bagaimana? Apakah kuisnya sangat mudah atau susah? Mudah, Bu. Wah, terima kasih telah mengisi kuis yang telah disediakan. Nah, ujung pembelajaran kita, ada yang ingin menyimpulkan apa yang telah kalian pelajari selama pembelajaran ini? Saya, Bu. Baik, Zulfa. Jadi hari ini kita mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu mencakup apa yang ada kayak tumbuhan, hewan dan sebagainya. Ada tingkatan keanekaragaman hayati itu dari keanekaragaman tingkat gen, terus keanekaragaman tingkat ekosistem, kemudian keanekaragaman tingkat jenis, Bu. Tepuk tangan untuk Zulfa. Terima kasih Zulfa atas kesimpulannya. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Baiklah, karena sudah cukup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan juga semoga yang